Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pawiman Pantai. Yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru SMP Negeri 1 Pawiman Pantai. Ada beberapa pengantar kata dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 Pawiman Pantai. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 yang hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya yang positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga tenaga administrasi sekolah yang alhamdulillah bisa sama-sama di tempat ini. Terutama Bapak Ibu calon guru penggerak Pak Haris dan Ibu Mariam Pamili yang alhamdulillah pada hari ini sudah hampir 2 bulan pelaksanaan pendidikan guru penggerak, dan salah satu kegiatannya adalah yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pawiman Pantai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Jadi di sini ada tiga materi yang saya bawakan, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi pengumuman dan penghargaan restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, Ibu guru yang hebat-hebat, nah di sini agenda yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah ice breaking, yang ketiga adalah eksplorasi materi, kemudian yang keempat praktek budaya positif, kemudian refleksi. Dan mungkin pembukaan sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekarang kita akan acara yang kedua adalah ice breaking. Jadi Ibu Bapak guru hebat silakan berdiri dulu. Jadi kita ice breaking dulu ya. Ya. Yang mana itu ya? Ya. Tidak connect. Aduh, connect. They make it happen, guess we believe it. Look who we are dreamers. We make it happen, guess we can see it. Yes, we are, now keep the rest. It's red, oh yeah. Yes, we are, it's red, oh yeah.
Silakan duduk Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif di sekolah ya. Jadi ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, di sini ada kalimat setuju dan tidak setuju. Jadi tolong diperhatikan, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Di sini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Alasan Ibu? Karena seperti yang kita lihat di kondisi sekolah kita ya, semakin kita memberikan hukuman kepada anak, bukan mereka malah mendengarkan apa yang kita sampaikan, malah mereka makin berulang. Sehingganya hukuman ini mungkin bisa diganti dengan hal-hal yang lain, sehingganya bisa memberikan efek jerah untuk mereka. Yang pastinya bukan hukuman, apalagi dalam bentuk pukulan, cubitan dan sebagainya, itu diusahakan jangan, karena itu bukan mendatangkan disiplin, malah anak-anak lebih berulah lagi, sehingganya janganlah untuk menghukum. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Rahma. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Rahma, karena melakukan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi di sini tidak bisa memberikan hukuman ya. Jadi ini hukuman ini bukan berarti menghukum si anak ini untuk berbuat begini. Jadi di sini tidak bisa untuk memberikan hukuman. Jadi diberikan hukuman seperti disuruh apa siswa tersebut, misalnya di dalam siswa ini terlambat. Nah, apa yang harusnya yang kita berikan hukuman kepada si anak tersebut. Mungkin ada pendapat lain dari guru-guru lain, mungkin Ibu Deli? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya sebenarnya setuju dengan tidak setuju itu. Mungkin kalau saya sih setuju, karena ketika kita menghukum anak, ketika mereka sering berbuat ulah di sekolah atau sering-sering terlambat, tetapi kita hukum tetap tidak ada titik jerah. Jadi kita berpikir yang positif. Kira-kira bagaimana agar supaya anak ini tidak dihukum, tetapi bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah bekerja sama dengan orang tua, karena orang tua juga ya harus ada kepedulian terhadap anak, agar supaya antara guru dan orang tua bisa bekerja sama, agar supaya anak tersebut bisa mematuhi aturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih, baik sekali jawaban dari Ibu Deli. Nah, jadi di sini tentang hukuman dan mendisiplinkan anak. Jadi di sini kita harus pintar-pintar mengambil bagaimana cara kita untuk mendidik si anak ini, jangan dipukul, dicubit. Itu kan hal yang tidak, walaupun dicubit, dihukum di apa yang guru lakukan ke dia pasti berulang-ulang. Jadi bagaimana cara supaya mungkin kita kerjasama dengan orang tua ya. Jadi seorang guru dengan orang tua itu harus bekerja sama untuk mengendalikan anak ini agar supaya tidak akan berbuat senonoh apa yang dia lakukan di sekolah ya. Jadi baik sekali ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, di sini pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, mungkin ada
dari Ibu Fatma. Mungkin bisa menjelaskan yang luar. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini yang mana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, di sini saya tidak juga sangat setuju karena apabila mereka melanggar hukuman dengan hanya memberikan hukuman hanya membersihkan halaman ataupun membaca, itu malahan mereka sangat suka dengan hukuman seperti itu. Ya, dengan hanya hukuman seperti itu, saya hanya menambahkan atau cuma sebagai saran untuk menambahkan hukuman. Ya, karena cuma kalau diberikan hukuman hanya membersihkan atau membaca, malahan esoknya lagi mereka tetap dibuat lagi seperti itu. Jadi demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari apa yang harus ditambahkan? Oh ya, ya tambahan yang saran saya tadi yaitu tetap diberikan sanksi berbagai seperti mencatat atau hafalan-hafalan seperti Al-Quran, itu ayat-ayat yang kecil. Oke, itu saja. Atau yang bersangkutan dengan mata pelajaran. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Ibu Fatma. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan, Ibu Adin? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Mariam Pemerintah. Nah, saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma, tapi saya setuju dengan nomor 2 ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin saja ya, memang kita tidak bisa memberikan hukuman itu yang negatif-negatif. Nah, kita harus mengupayakan hukuman itu dengan hal-hal yang positif saja, seperti membaca, menghafal Quran, atau membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini kan, di sini pemberian hukumannya ini kan umum, secara umum ya. Nah, di situ di mana mereka siswanya terlambat apel atau terlambat masuk ke kelas yang menerima materi. Nah, kalau saya sih, ya saya setuju karena di situ kita bisa memberikan kalau seperti saya memberikan hukuman dengan cara menghafal, itu mungkin saja mereka besoknya itu hadir tepat waktu. Ya seperti itu. Karena mereka tidak mau menghafal kayak ayat-ayat yang terlalu panjang. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ya, di situ karena bisa meningkatkan disiplin anak. Oke. Terima kasih, Umar. Ya, bagus sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Adin ya. Jadi yang menambahkan dari jawaban dari Ibu Fatma. Jadi di sini memberikan hukuman kepada peserta didik itu dengan cara misalnya mereka terlambat tidak tepat waktu datang ke sekolah. Nah, jadi diberikan hukuman misalnya guru agama memberikan hukuman untuk menghafal. Nah, besok-besoknya mereka tidak akan terlambat lagi, ya. Besok-besok mereka tidak akan terlambat. Mengingat lagi ada tugas lagi yang diberikan oleh semua guru mata pelajaran, bukan hanya guru agama, tetapi semua guru-guru yang ada di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ada pendapat lain dari Pak Ratno menambahkan pendapat. Silakan Pak Ratno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan pendapat saya.
sini pertanyaan pemantik nomor 2. Apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kalau saya setuju. Karena kenapa? Dengan adanya pemberian hukuman dengan hal positif itu dapat menjadi pengingat. Mereka sebenarnya sudah tahu untuk lebih membuat atau melakukan hal yang baik. Tapi terkadang dengan kebiasaan yang buruk itu menghalangi mereka untuk bisa membuat hal-hal yang lebih baik. Dengan adanya hukuman seperti ini yaitu sebagai pengingat kembali bahwasanya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi lebih baik. Apalagi di sekolah ini bukan hanya sekedar menerima ilmu pengetahuan, tapi di sini juga di sekolah ini sebagai tempat untuk merubah hal-hal yang negatif. Seperti membaca. Membaca ini bukan cuma hanya di sekolah saja. Membaca ini sepanjang hayat sampai tua pun diupayakan terus membaca. Karena kenapa? Dunia terus berubah. Karena kita tidak, sebagai kata pepatah itu, buku adalah jendela dunia. Gitu. Nah sekarang sudah ada buku-buku elektronik. Jadi perlu membaca supaya kita tidak ketinggalan zaman meskipun sudah tua-tua. Kemudian untuk membersihkan sekolah, nah ini merupakan pembiasaan yang luar biasa. Dengan adanya pembiasaan, kalau mereka sudah berulang-ulang untuk terlambat atau ada hal-hal yang mereka menjadi perbuatan mereka yang salah, kemudian diberikan hukuman untuk membersihkan sekolah, ini merupakan sebenarnya pembiasaan nanti ketika mereka di rumah nanti. Itu bukan hanya di sekolah, ketika sudah dilakukan secara terus-menerus ini hukuman karena sudah banyak melanggar. Nah ini akan menjadi kebiasaan di rumah nanti, bisa jadi akan menjadi siswa atau anak yang rajin. Terima kasih. Ya baik, jadi semua jawaban-jawaban yang Bapak Ibu berikan itu memang sangat benar sekali ya. Jadi antara pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi setiap guru harus memperhatikan peserta didik. Mungkin ada yang sering terlambat, maka di situ jangan dibiarkan. Jadi diberikan hukuman seperti membaca ayat-ayat pendek atau ayat-ayat panjang. Ya, baiklah. Ini yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setujunya diberikan alasan dulu. Oke, bisa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, memang benar. Karena namanya anak-anak, jangankan anak-anak, kita pun apabila dikasih penghargaan pasti itu lebih meningkatkan motivasi kita ya. Sehingganya saya setuju juga dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi usahakan penghargaannya dalam bentuk hal yang positif supaya anak-anak lebih meningkatkan lagi motivasi-motivasi yang ada dalam diri mereka. Terima kasih. Baik sekali jawaban dari Ibu. Jadi saya nafas dulu. Mungkin ada lagi pendapat lain dari Ibu Mariam. Ya, terima kasih. Jadi di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sangat setuju sekali karena di mana dalam memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena di mana anak-anak sekarang itu jiwa-jiwa mereka itu adalah jiwa-jiwa yang emosional. Nah, ketika kita beri penghargaan untuk mereka, maka mereka akan semakin semangat untuk lebih hati mereka itu termotivasi untuk belajar.
Nah, jadi kita sebagai guru kita harus selalu memberi penghargaan ketika mereka ketika anak itu memberikan partisipasi seperti apa dalam di dalam kelas proses, misalnya dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus selalu memberikan penghargaan untuk siswa tersebut. Mungkin hanya itu, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Sekali jawaban mungkin ada lagi tambahan pendapat lain dari Ibu Olpin. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan tematik yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau dari saya ini saya setuju. Kenapa? Karena siswa itu butuh penghargaan dalam hal misalnya untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas. Mungkin cuma itu saja. Terima kasih ya. Jadi memberi penghargaan kepada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini penghargaan itu sangat berharga untuk peserta didik. Misalnya dalam kelas itu misalnya ada salah satu siswa yang mungkin dia yang sangat mencolok atau yang sangat yang diandalkan. Nah, di sini akan diberikan motivasi, tetapi tidak menyeberangkan teman-teman yang lain. Jadi harus diberikan juga penghargaan kepada teman-teman yang lain walaupun tidak bersifat mungkin IQ-nya di bawah ya. Ya, jadi itu lanjut Pak. Ya. Ya, ini ada perubahan paradigma. Ya, di sini Bapak Ibu lihat di sini ada tangan yang dikepal-kepal, ya, kepalan tangan. Nah, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda, ya. Di sini sobeklah secari kertas. Di sini Bapak Ibu mengambil sebuah kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan benda sesuatu tersebut dengan segala. Teman Anda adalah B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi di sini ada kertas yang harus kalian tulis. Bapak Ibu menulis apa yang dituliskan misalnya. Jadi dengan kepala tangan ya, dikepal. Jadi di sini misalnya dua orang maju di depan ya. Misalnya Ibu Arlin dengan Pak Ratno maju di depan. Berpasangan, semua berpasangan. Misalnya Ibu Arlin dengan Ibu Rahma, kemudian Pak Ratno dengan Ibu Lani. Kemudian Ibu Olpin dengan Ibu Farma, Ibu Reni sama Ibu Mariam. Ya, silakan dikepal itu kertas, tapi ditulis apa yang ditulis sesuai dengan penghargaan apa yang bisa ditulis di situ. Ya, misalnya apa? Misalnya yang sangat berharga buat Bapak Ibu, ya, yang sangat berharga dan tidak bisa orang yang akan mengambil itu, walaupun ada rayuan-rayuan yang akan membuka kepala tangan kita, jadi tidak bisa. Walaupun ada rayuan-rayuan yang dari teman si B, ya, jadi silakan ditulis apa yang sangat harga buat diri sendiri, ya, buat Bapak Ibu, ya. Ini untuk penghargaan, kira-kira untuk penghargaan
ini kan menurut kita atau menurut untuk siswa dikatakan dengan kita. Mohon maaf ya Bunda Ibu, maksudnya seperti ini. Nah di sini kan sudah diberikan statement pasang, dan tuliskan hal-hal yang paling berharga buat kalian, hal yang berharga yang ada di dalam diri kalian. Setelah kalian tulis, kalian genggam seerat-eratnya. Bahkan ada teman kalian kan ini posisinya berpasangan. Jadi kalau misalnya saya mati-matian untuk membujuk Ibu Adin untuk membuka, tetapi kan terserah kalian mau membukanya atau tidak, itu haknya kalian. Terserah usaha bagaimana apakah dia mau membuka atau tidak. Saya kira lokal ya soalnya. Yang menurut ini di luar Hal yang paling berharga yang paling berharga ini ada diri sendiri. diumpamakan kertas ini benda, misal emas 30 karat. Termasuk pokoknya yang ibu paling suka sayang. Yang paling berharga Suami juga boleh. Suami boleh. Ya. Kalau suami saya belum bisa. Kalau ini panada Allah ini boleh. Oke, sudah? Ya. Ya, jadi ini semua bermakna tapi bermanfaat bagi diri sendiri. Silakan berpasangan. Berpasangan. Sudah. Jadi di sini Mendekat. mendekat. Ya. Ya, jangan mengurai ya. Oke. Silakan. Ya. Oke. Kalau bisa membuka tangan teman. Mengurai, Bang. Ya. Iya. Iya, tolong saya. Kalau saya kasih jabatan, itu saya jauh masih dalam posisi kalau saya berikan Buka tangan ibu supaya ada yang yang saya mau kasih. Ini berarti kalau jangan dikasih. Itu orang yang sangat berharga sekali dan harus dipertahankan. Oh, pertahanan. Terserah mau dikasih atau tidak, terserah. Ya. Kalau dipertahankan berarti Nanti mau ulang. Tidak boleh ada yang tahu, pasti ya. Kenapa? sekarang dua orang maju ke depan. Apa yang terjadi setelah saling satu pasang maju di depan, kemudian diceritakan Ibu Rahma dengan Tadi saya sudah membujuk Ibu Adin dengan semua yang ada dalam dirinya saya tanyakan apakah benda ini sangat berharga. Bahkan saya akan memberikan hal yang lebih, tetapi Ibu Adin tetap kokoh. Ibu Adin tidak akan memberikan yang ada di tangannya itu kepada saya, walaupun saya sampai membujuknya dengan memberikan SK sekarang, dia tidak akan memberikan. Bahkan dia katakan tadi itu berharga pada masa tuanya. Saya bujuk, karena apa harus menunggu di masa tua kalau bisa kita dapatkan sekarang? Tetapi Ibu Adin tetap kokoh dengan pendiriannya, dia tidak akan memberikan hal yang berharga itu kepada saya. Nah sekarang kenapa Ibu Adin tidak memberikan hal itu kepada saya? Oke. Saya tidak ingin memberikan yang paling tidak mau diambil, Pak. Saya mengatakan ini kepada Ibu Rahma karena itu adalah apa ya? Ini karena yang saya pertahankan ini adalah bunga kehidupan saya ya. Ya, Bunga di Bali ini.
ternyata itu alasannya. Ya, dia tidak memberikannya kepada saya karena itu menyangkut kehidupannya, bunga kehidupannya. Nah, yang kita tidak tahu bunga kehidupannya itu tentang apa. Terima kasih Bu Maria telah memberikannya kepada saya. Terima kasih ya. Jadi ini permainan sangat bermanfaat bagi kita pribadi, ya. Kita seorang guru, sebagai seorang guru, nah ini perubahan paradigma. Jadi seorang guru itu berpegang teguh kepada prinsipnya. Apapun siapapun yang akan merayu dia, membawa dia ke hal-hal yang buruk, dia selalu mempertahankan pendiriannya, ya, prinsipnya, walaupun semua godaan-godaan yang mendekat tetap dia menolak, ya. Nah, ini adalah ilusi yang tadi, yaitu ilusi kontrol. Jadi di sini ada teori kontrol atau teori pilihan, ya. Jadi ini perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan. Kemudian ilusi kontrol. Nah, ilusi guru di sini adalah mengontrol murid, ya, mengontrol seorang murid. Jadi di sini seorang guru bukan hanya tugasnya mengajar, akan tetapi juga mengontrol apa-apa saja yang dilakukan oleh seorang murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seseorang yang merasa bersalah dan merasa bersalah itu merupakan menguatkan sebuah karakter, ya. Jadi seseorang yang berbuat salah, pasti seorang guru, apa yang dilakukan oleh seorang guru, di situ yang seorang guru lakukan yaitu menguatkan karakter, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi sangat bermanfaat, baik penguatan positif atau daya positif, ya, sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi misalnya ada seorang siswa yang memang tidak mau mengikuti aturan yang ada di sekolah ini, seorang guru harus harus memaksa seorang siswa itu untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini, ya. Itu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, lanjut. Nah, ini ada perubahan paradigma. Pakai yang laptop, Pak. Saya pakai Jadi di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi di sini di sini ada respon, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian teori kontrol pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Nah, mungkin di sini stimulus respon tentang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi bagaimana seorang guru untuk mengubah seorang siswa itu menjadi siswa yang baik, ya, dari segi perilakunya, ya. Jadi seorang guru harus berpandangan sama dengan seorang siswa, harus berpandangan yang sama dengan seorang guru. Kemudian di sini ada apa makna disiplin? Ya, mungkin dari Ibu Lani mungkin bisa menjelaskan apa itu disiplin. Disiplin
Disiplin menurut saya diumpamakan di suatu kelas harus menaati semua peraturan yang sudah disepakati. Misalkan kalau mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu yang sudah disepakati. Yang kedua, ketika keluar kelas harus minta izin. Intinya kesepakatan yang harus ditaati oleh semua guru dan siswa. Ya, terima kasih jawaban dari Ibu Lani ya. Jadi sangat benar. Jadi di sini disiplin itu. Nah, di sini ada apa makna disiplin? Di sini menurut Socrates dan Plato di sini berasal dari bahasa Latin disiplin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata belajar itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Ya, jadi disiplin diri di sini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Yang keempat ini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, di sini ada disiplin positif yang ini menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol. Teori motivasi di sini terdapat tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai di sini yang disebutkan adalah nilai profil pelajar Pancasila ya. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Glasser. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksternal, ada dua ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Kemudian yang kedua
ini merupakan teori dari motivasi atau perilaku manusia. Ya, ini ada kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan atau menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada tindakan guru, ini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, konsekuensi. Nah, ini menurut saya konsekuensi yang guru atau yang diberikan kepada siswa, ya, karena di sini saya tidak akan terlambat lagi, berarti saya itu siswa mungkin, ya. Iya, seperti itu Ibu Maria. Konsekuensi yang diberikan oleh guru kepada siswa yang terlambat, ketika dia terlambat disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Begitu Ibu Maria. Jadi menurut Ibu Andin apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Mungkin dari Pak Ratno? Nomor dua untuk Pak Ratno. Itu yang dari itu yang pasti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Ketika dia terlambat, terkecuali dia sudah sebelum hadir, sebelum pertemuan tersebut, itu guru membuat kesepakatan dengan siswa apabila kalau terlambat konsekuensinya seperti ini gitu. Misalnya dia suruh lari, berarti bagaimana? Ada kesepakatan. Berarti ketika dia datang, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika terlambat, dan itu konsekuensinya. Tapi kalau tanpa ada kesepakatan sebelumnya, berarti itu bersifat hukuman. Mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban mungkin dari Pak Rika, nomor 3. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tidak boleh diminta untuk push up. Terima sekali karena tidak. Kalau saya juga itu hukuman, tapi tergantung dari gurunya dan siswa membuat kesepakatan seperti itu. Itu kalau saya itu hukuman kalau ada kesepakatan dari siswa dan guru. Mungkin dari Bulani yang nomor menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini dia masuk konsekuensi. Ini
akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, karena dia telah sudah mencoret-coret tugasnya teman, jadi hukumannya adalah, konsekuensinya adalah mengganti kertas itu. Terima kasih. Mungkin dari Ibu Rahma yang nomor. Kalau untuk nomor 5 itu menurut saya adalah konsekuensi, karena apa yang kita lakukan pasti itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena di sini kan dia sudah menumpahkan air di meja tulis, sehingganya supaya tidak mengganggu dia dalam pelaksanaan pembelajaran, maka dia harus membersihkannya. Ini termasuk konsekuensi dari setiap apa tindakan yang dia lakukan, pasti dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk Ibu Alvin yang di nomor terakhir. Ya, dari saya untuk tindakan guru yang ke-6 ya. Ke-6 itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau menurut saya ini hukuman ya. Ya, karena di sekolah ini kan ada aturan tata tertib ya untuk penggunaan seragam sekolah. Jadi apabila siswa tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah, maka harus diberi hukuman. Lanjut Pak. Ya, jadi jawaban dari Bapak Ibu ini. Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Ya, ini tindakan guru yang akan dilakukan di sekolah. Jadi di sini ada konsekuensi dan hukuman. Oke, lanjut. Ya, jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Nah, anak menghargai disiplin. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan atau stimulus dan tanggapan. Di sini harus ada suatu paksaan ya untuk peserta didik. Jadi di sini seorang guru juga harus ada stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini mendorong anak ini menyakiti diri sendiri, bukan berarti menyakiti diri sendiri, tetapi di sini seorang guru harus mendorong agar anak ini mudah menyesuaikan diri di lingkungan sekolah dengan peraturan-peraturan yang ada yang ditetapkan di sekolah. Kemudian yang konsep diri yang buruk. Nah, konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi seorang guru harus memperbaiki seorang siswa yang bukan dianggap seorang siswa yang buruk, tetapi di sini seorang guru harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, anak belajar untuk mematuhi aturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dan Ya, ini ada kata restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini dimaksudkan dengan
dan saling berkolaborasi antara dengan guru dan kepala sekolah. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran atau bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Keyakinan kelas. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Jadi di sini setelah kita mengendarai motor itu yang beroda 2 itu kita harus memakai helm ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Jadi di sini kita harus menjaga jarak agar supaya tidak terkena dengan penyakit COVID. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena ini sudah kesepakatan atau sudah aturan yang dijalankan. Nah, ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, di sini ada budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu seperti mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Misalnya datang ke sekolah harus tepat waktu, kemudian masuk di dalam kelas harus tepat waktu dalam memberikan pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan-peraturan kelas. Ya, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Jadi di sini ada kesepakatan kelas. A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Bagian B, kami murid yang semangat belajar. Yang bagian C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut saya dari gambar yang ada gambarnya itu yang warna hijau dengan yang di sebelahnya, itu yang di sebelah sini yang merupakan keyakinan kelas. Karena di mana keyakinan kelas ini siswa meyakini sesuatu yang mereka sepakati. Jadi ada keyakinan dulu terlebih dahulu. Kalau yang di bagian A itu hanya kesepakatan. Mereka sepakat untuk datang tepat waktu. Mereka sepakat untuk mengucapkan salam. Tetapi mereka tidak meyakininya. Sementara untuk yang di sebelah sana, yang di sebelah itu, dia ada keyakinan yang akan tercipta di dalam keyakinan kelas tersebut, yang ada di dalam kesepakatan kelas tersebut. Sehingga saya memilih yang di sebelah sini yang merupakan keyakinan kelas. Terima kasih. Jawaban dari Ibu Rahma benar sekali. Mungkin ada tambahan dari Ibu Andin? Ya, pas ya. Oke. Ya, di sini ada peraturan, kemudian keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu ada praktiknya ya. Jadi di sini selalu kembalikan
Ya, jadi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di kegiatan kelas. Jadi saya akan membantu Ibu Maria Family. Jadi kita akan melakukan sebuah aktivitas ya untuk membuat kalimat yang berupa keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu terbentuk dari yang namanya peraturan kelas, ya. Jadi di sini inti dari keyakinan kelas itu dalam susunan bahasa dan tata kalimatnya itu tidak boleh mengandung kalimat negasi atau negatif. Jadi dilarang minum, tidak ada di situ, ya. Dilarang, kemudian tidak boleh, itu harus dirubah, dipositifkan menjadi sebuah kalimat. Jadi di sini Bapak Ibu kita mencoba untuk membuat sebuah kalimat ya yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Di sini sudah ada peraturannya, kalimat peraturan, dan nanti kita akan mencoba untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas ya. Jadi silakan, saya yang akan bagian kertas Bu Yan ya. Jadi tolong dibantu. Ibu Yan, bagi saja yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Ya, Ibu Yan, Ibu Maria nomor 1. Ya, nomor 2. Udah 8, Pak. Oke, berubah Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang itu semua, ya. Semua nanti membuat misal Ibu Lali ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supaya nanti ada perbandingan, ya. Jadi kertasnya masih banyak, tenang saja ya. Jadi 1, 2, 3, 8. Jadi begini ya, ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Nah, kesepakatan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah. Nah, di budaya positif ini kita dibiasakan, diminta untuk membuat merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas supaya siswa itu tahu nilai-nilai apa yang harus diyakini oleh mereka. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan, itu nilai apa sebetulnya yang diyakini, ya? Misal peduli lingkungan, ya. Jadi begitu. Jadi merubahnya menjadi kalimat positif, tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kan kalimatnya peraturan, negatif kan? Ubah menjadi sebuah kalimat positif supaya menjadi keyakinan. Saling menjaga kebersihan kelas. Ya, karena kita dibiasakan untuk berbuat hal yang positif. Seperti itu. Mana yang tadi ini tidak slide? Sudah. Slide tadi mana? Berapa? Ada berapa tadi? 3, Kakak, bisa belum ya? 4, 2, 3, 4, 5, 8, kurang. Ada lem. Pakai dulu ya Bu Mari. Jangan sampai terbalik menulis ya. 1, 2, ada berapa bulan nih? 3, Slide yang tadi satu nomor satu warna. 4, 5. Apa yang ada? 6, Oh yes. 7.
Ya, jadi Bapak Ibu ini perintah untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ada 8 kalimat. Jadi di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, gunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi ini perintah-perintah dalam keyakinan kelas. Ada 8 jenis, 8 kalimat. Ya. Apalagi ini. Oke. Sudah Pak Rando? Sudah. Iya, iya. Berpikir. Satu-satu kalimat saya jangan panjang-panjang. Tulis ulang deh soal Ya, tapi panjang-panjang kalimatnya. Tak usah panjang-panjang, yang pendek saja. Iya, supaya cepat. Pokoknya Ya. jadi ini ya Bapak Ibu ubah di situ menjadi kalimat. Nah, Pak Sad, Kalimat, tidak ada iya. salahnya di sini. Iya, oke sih. Iya, penting tak ini Tidak di. Nah, sudah silakan ditempel, Ya. disusun dari yang Oke. satu. Ya. Oke. Coba dong. Ya. Kalau saya seragam itu kan saya itu. Ya. Keyakinan kelas, saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. 3.
Ya di bawah ya di bawahnya. Ya dari situ supaya bagus. Nah. Jadi di sini saya akan meminta satu orang untuk membacakan hasil dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah ditulis untuk melihat jawaban-jawaban apakah sudah benar atau sudah termasuk dari ke-8 peraturan. Jadi di sini saya meminta Ibu Relin untuk membacakan jawaban-jawaban yang ada di sini ya, di depan ini. Jawaban-jawaban keyakinan kelas. Oke, silakan Ibu Relin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan tentang kesepakatan kelas, yaitu yang pertama mengembalikan buku ke tempatnya. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik sesama teman. Yang kelima, menjaga kesehatan dari hal-hal yang merugikan atau merusak tubuh kita. Kemudian yang ketujuh, membiasakan menerapkan budaya antri. Yang terakhir, membiasakan atau menggunakan alat-alat kesehatan, kemudian berjalan dengan pelan. Terima kasih. Ya, baiklah, itulah kesepakatan kelas yang sudah dibacakan oleh teman saya, yaitu tentang, jadi di sini jawaban-jawaban yang sudah dibacakan itu mungkin sesuai dengan peraturan-peraturan atau keyakinan kelas, ya. Ya. Ini ya, jadi ini peraturan-peraturan yang harus kita jalankan atau keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita jalankan dalam kelas. Jadi di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu harus bertanggung jawab ya, kembalikan ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain yang berkomitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, yaitu merupakan kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran dan menghormati orang lain yang bersabar. Kemudian gunakan masker. Jadi di sini keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah keselamatan dan keamanan. Jadi yang ditulis oleh Bapak Ibu ini sudah benar ya. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi ini harus dijalankan peraturan-peraturan ini ya, khususnya baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Ya, jadi sekarang refleksi ya. Jadi di sini saya akan membuat refleksi kepada Bapak Ibu, mungkin sejauh mana pemahaman tentang materi budaya positif. Mungkin ada yang bisa memberikan refleksi, mungkin Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hal-hal yang
saya peroleh selama mengikuti pembelajaran melalui pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Maria Pandini terkait dari budaya positif. Yang pertama tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam memberikan hukuman kepada siswa, dalam menerapkan peraturan itu harus ada peraturan yang tertulis terlebih dahulu untuk disepakati oleh siswa sehingga mereka bisa menerapkannya, dan insya Allah untuk hukuman itu tidak akan diberikan kepada siswa tersebut karena mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang harus dipatuhi siswa kalau sudah berada di lingkungan sekolah. Dan yang paling terutama yang sangat penting itu bukan budaya positif ini tidak hanya untuk siswa saja ya, tetapi untuk guru juga. Jadi janganlah kita hanya menerapkan disiplin positif ini hanya kepada siswa, tetapi itu harus dari diri kita dulu. Karena walaupun hukuman, selalu kita memberikan hukuman, tetapi kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, pasti siswa itu tetap akan melakukan hal-hal tersebut. Sehingga dikembalikan ke diri kita juga. Jadi jangan melulu disalahkan kepada siswa. Selanjutnya untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini sangat baik karena nantinya hal-hal inilah yang akan menjadi keyakinan mereka selama mengikuti pembelajaran ataupun hal-hal yang berkaitan di dalam kelas mereka, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab lagi karena hal-hal ini dibangun dari diri mereka sendiri. Jadi mereka sendiri akan memberikan kepada kita saran-saran apa sih yang harus diterapkan selama dalam kelas. Selama ini kan kita hanya menerapkan peraturan ya, di mana peraturan itu selalu kita yang buat. Jadinya siswa cuma senangnya deh, ibu yang bikin ini peraturan. Tetapi dengan keyakinan kelas ini, insya Allah mereka bisa menerapkannya dan mereka bisa meyakininya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, berikan apa Bu? Baik, jadi itu referensi dari materi yang saya bawakan pada hari ini. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan dari saya memohon maafkan karena setiap manusia itu pasti ada yang belum sempurna. Mungkin materi hari ini sudah berakhir, maka berakhirlah semua rangkaian acara. Jadi memohonkan diri lebih dan kurangnya saya mohon maaf.